Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqamah kelas M71 nomor induk mahasiswa 1847040002. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 tempat tinggalku, subtema 3 aku bangga dengan daerah tempat tinggalku dan pembelajaran 3. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu dengan membaca dan mendiskusikan teks legenda, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita dengan benar. 2. Dengan membaca dan mendiskusikan teks legenda, siswa mampu menceritakan kembali legenda yang dibacanya. Apakah kalian tahu cerita legenda Gunung Batu Habu menceritakan tentang apa? Nah, silahkan kalian membuat prediksi tentang apa isi cerita legenda Gunung Batu Habu. Cerita legenda Gunung Batu Habu. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu miskin bersama putranya. Suami ibu telah meninggal dunia. Nama ibu itu Nini Kudampai, sedangkan nama putranya Angui. Mereka tidak mempunyai keluarga dekat sehingga tidak ada yang membantu meringankan beban anak beranak itu. Walaupun demikian, Nini Kudampai tidak pernah mengeluh. Ia bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi anaknya. Suatu hari Angui bermain di halaman rumah. Saudagar Keling melintasi rumah Angui. Sang saudagar sangat tertarik dengan ketampanan Angui. Ia berpikir bahwa Angui akan mendatangkan keberuntungan. Walaupun telah merelakan kepergian anaknya, Nini Kudampai tidak dapat menyembunyikan rasa harunya ketika akan berpisah. Kesedihan dan keharuan kian bertambah ketika Angui meminta agar ketiga hewan teman bermainnya selama ini dipelihara sebaik-baiknya oleh ibunya. Saudagar Keling pulang ke negerinya dan tiba dengan selamat bersama Angui. Angui diasuh dan dipeliharanya. Tak ubahnya memelihara anak kandung. Angui hidup bermanja-manja karena keinginannya selalu dikabulkan oleh orang tua asuhnya. Kemanjaan itu berakibat buruk kepadanya. Ia lupa diri dan menjadi anak nakal, pemalas, serta pemboros. Saudagar Keling merasa tidak mampu lagi menjadi orang tua asuh Angui. Saudagar Keling itu tidak mau mengasuhnya lagi. Angui amat menyesali kelakuannya selama ini. Apa dayanya? Karena sesal kemudian tiada guna. Ia hidup luntang-lantung, tiada arah. Kesempatan baik tidak disia-siakannya. Aku harus menjadi manusia yang berhasil, katanya. Ia menanggalkan sikap malasnya dan mau bekerja membanting tulang. Ia tidak merasa malu melakukan pekerjaan apapun asal pekerjaan itu halal. Beberapa tahun kemudian, berkat kerja keras dan kejujurannya dalam bekerja, ia menjadi seorang saudagar kaya. Meskipun sudah kaya, Angui sering terkenang kampung halamannya. Ia amat rindu kepada ibunya, Nini Kudampai. Ia juga teringat pada babi putih, anjing putih, dan ayam putih, ketiga teman bermain yang disayanginya. Berita kembalinya Angui dan istrinya, Putri Raja Keling, dengan naik kapal segera tersiar ke seluruh penjuru. Nini Kudampai pun mendengar dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Apalagi kapal putranya itu konon merapat dan bersandar tidak berapa jauh dari kediamannya. Nini Kudampai pun berseru melihat Angui berdiri berdampingan dengan istrinya di atas kapal. "Anakku!" Sebenarnya, Angui mengenali ibunya dan ketiga hewan peliharaannya. Akan tetapi, ia malu mengakuinya di hadapan istrinya karena penampilan ibunya sangat kumal. Jauh berbeda dengan ia dan istrinya. Ia memalingkan muka dan memberi perintah kepada anak buahnya, "Usir perempuan jelek itu."
Ibu yang malang itu segera pulang ke rumah. Tiba di rumah, Nini Kudampai memohon kepada Yang Maha Kuasa. Belum pecah riak di bibir, begitu selesai Nini Kudampai menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Topan pun mengganas, petir dan halilintar menggelegar membelah bumi. Gelombang menggulung kapal bersama Angui dan istrinya serta anak buahnya. Kapal dan segenap isinya itu terdampar di antara tambangan dan lawahan. Akhirnya, kapal dan isinya berubah menjadi batu. Itulah sekarang yang dikenal sebagai Gunung Batu Habu, yang telah dibenahi pemerintah menjadi objek pariwisata. Setiap saat, terutama hari libur, tempat itu banyak dikunjungi orang. Setelah membaca teks bacaan legenda Gunung Batu Habu, siapa yang memprediksi dengan benar apa yang diceritakan? Nah, setelah itu, apakah unsur-unsur intrinsik itu? Unsur-unsur intrinsik. T1. Tema merupakan ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. 2. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karangan yang dibuatnya. 3. Tokoh merupakan pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam sebuah cerita. 4. Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan tentang tokoh dalam cerpen. 5. Alur merupakan urutan cerita yang ada di dalam cerita untuk menyampaikan suatu cerita yang diinginkan oleh penulis. 6. Latar merupakan tempat atau situasi terjadinya cerita yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang tentukan unsur-unsur intrinsik pada cerita legenda Gunung Batu Habu dan ceritakan kembali. Silahkan mengerjakan. Nah, mari kita jawab bersama. Unsur-unsur intrinsik cerita. Judul Legenda Gunung Batu Habu. Tema anak yang telah mendurhakai orang tua. Tokoh Angui, Nini Kudampai dan Saudagar Keling. Perwatakan Angui nakal, pemalas, pemboros. Nini Kudampai sabar, penyayang. Saudagar Keling penyayang. Alur maju. Cerita legenda Gunung Batu Habu. Seorang janda bernama Nini Kudampai mempunyai seorang guru putra bernama Angui. Suatu hari saudagar Keling melintas di depan rumah mereka. Saudagar tersebut tertarik atas ketampanan Angui dan membawa Angui. Angui diasuh dan dipeliharanya. Angui menjadi lupa diri dan menjadi anak nakal, pemalas, serta pemboros. Saudagar Keling merasa tidak mampu lagi menjadi orang tua asuh Angui. Saudagar Keling itu tidak mau mengasuhnya lagi. Angui pun hidup lontang-lantung tiada arah. Angui menanggalkan sikap malasnya dan mau bekerja membanting tulang. Beberapa tahun kemudian, berkat kerja keras dan kejujurannya dalam bekerja, ia menjadi seorang saudagar Keling. Meskipun sudah kaya, Angui sering terkenang kampung halamannya. Nini Kudampai pun mendengar kepulangan Angui dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Namun, yang terjadi Angui mengusir ibunya karena merasa malu. Mereka tidak diakui oleh anaknya. Nini Kudampai memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya didatangkan topan yang mengganas. Tak berapa lama, topan menggulung kapal Angui beserta istri dan anak buahnya. Kapal dan segenap isinya terdampar di antara tambangan lawahan. Akhirnya kapal dan isinya berubah menjadi batu. Pesan moral yang dapat dipetik dari legenda Gunung Batu Habu yaitu, janganlah menyakiti hati ibumu karena beliau telah susah payah membesarkan kita dari kandungan selama 9 bulan. Kemudian mengasuh kita sampai besar tanpa pernah mengeluh.
Dia selalu melimpahkan kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan kita. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Berbaktilah kita kepada orang tua selagi kesempatan itu ada di depan mata kita. Ibu bangga dengan kalian karena kalian sudah paham tentang cerita legenda Gunung Batu Habu dan kalian dapat menentukan unsur-unsur cerita dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.